Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi harus punya kemauan yang kuat nggak? Belajar Quran harus kemauan yang kuat, ya. Hijrah harus kuat. Nah, Adam aja sekelas orang yang udah dipilih sudah terjerembab, apalagi kita. Adam cuma satu melanggar perintah loh, Bu. Nah, hari kita berapa melanggar? Itu melanggaran kita. Tidak terhitung. Nah, ya kan? Rek dengan karena rakaku mahal orang tehnya. Ada mangan hiji. Bayangin. Tobatna seumur hidup hari kita. Ya, tapi itulah Quran itu mengembalikan kita kepada Allah dan mengembalikan kepada sejati nih manusianya. Kalau tanpa Quran tidak bisa kembali, Bu. Karena kalau dengan dongeng itu tidak akan bisa tidak bisa mengerti jati diri gitu. Hanya Quran tuh bisa mengenal jati diri gitu. Karena pasti suatu saat di titik tertentu kita punya suatu yang nggak bisa berdaya. Pasti itu ada. Entah kapan tuh pasti ada. Baik kita ada uang atau tidak, atau kita senang atau bahagia atau sehat atau sakit, pasti ada di titik yang kita nggak bisa berdaya luar biasa. Nah disitulah Tuhannya keluar. Tapi Tuhan bilang apa? Loh kamu lagi senang-senang aja nggak inget gitu kan? Nah maka lo bilang ingatlah aku. Maka aku ingat pula kepadamu 2:152. Ingatlah kepadaku kan gitu lo bilang. 2:152. Al-Baqarah. Lanjut sini dulu Bu. Al-Baqarah ayat 105. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa katanya? Ingatlah Kepadaku. Ingatlah kepadaku. Ingat itu pakai apa? Pakai oh. Jadi kalau orang yang waras pasti ingat pada Tuhan. Orang yang nggak waras yang nggak ingat Allah kan Allah bilang ingatlah kepadaku. Jadi kalau kita ingat Allah, pernah ingat nggak? Sekarang pernah ketemu Allah tidak? Terus ingatnya gimana? Larangannya. Ingatlah kepada aku, Allah bilang. Rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah. Dapat ketemu Allah. Loh, gaib ya. Iman kepada malaikat dulu. Udah ketemu malaikat? Belum. Iman kepada nabi. Udah ketemu nabi? Belum. Ingat pada iman kepada kitab. Terus iman kepada Qadar dan hari kiamat. Di 6 itu mana yang nyata? Kitab. Yang bagaimana ibu yakin kepada Tuhan, orang kitabnya ibu nggak yakin. Yang nyata di 6 rukun iman cuma kitab yang nyata. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah bagaimana ibu yakin? Jangan-jangan Tuhan nggak ada, gitu nggak? Dan teka-teki nyali gitunya. Nah jadi untuk mengimani yang gaib itu harus melalui proses kita. Diyakinkan aja dalam jiwa kita ini, di dalam kolbu tuh ada lagi fuad tuh ada di paling dalam, ada namanya energi Allah yang bersemayam di sana. Katakan kalau bibit itu akan membesar ketika dikasih pupuk. Keimanan itu akan tinggi ketika dia disiram dengan ayat itu, karena dia yang menciptakan kita. Maka dia akan tumbuh terus, bibit ketuhanan kita akan tumbuh terus menerus. Kalau kita baca ayatnya, merenungi, mengerjakan gitu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Ada yang kira yang oh gitu geningannya Quran teh gitunya gitu. Berarti kan kalau misalkan kita cuma baca saja, baca pada huruf saja, baca huruf, artinya suka dibaca sih, cuman kajian berdalam. Seperti kita lah, saya mungkin kuliah. Semua orang tahu lah pasal per pasal, tahu artinya. Kan pasal ini untuk ini, misalnya pasal. Cuman pada penjabaran, kenapa kita sekolah? Karena untuk menjabarkan ini. Jadi misalkan ayat pembunuhan dilarang seperti ini bla bla bla. Nah itu penjabarannya itu kan ada. Ya. Itu harus. Pasti orang hukum yang hafal ya itu ya pasal-pasalnya gitu. Kalau orang hukum nggak hafal kita ya. Semua orang tahu pasal ini. Pas misalkan KDART pasalnya apa, berapa kan sekarang udah pada tahu lah. Tapi kajian untuk mengharfiahkan itu kan luar biasa juga. Ya, ada kajian-kajian hampir mirip seperti itu. Ya, gitu ya. Kenapa kita belajar ya? Nah, itu tadi ya. Di batasan belajar itu tidak ada saya tahu. Jadi itulah apa definisi belajar? Apa? Iya betul apa definisinya? Bla bla bla.
Iya menambah ilmu. Apa Tapi definisi nggak tahu. belajar? Niat memperbaiki. Enggak, saya nggak tahu. Apa definisi belajar apa? Enggak. Definisi belajar adalah apa? Jawab ayo. Definisi belajar. Definisi belajar adalah siap menerima informasi baru. Itu definisi belajar. Iya. Ibu kan baru nih Qurannya. Ininya mau udah lama, cuman baru keterimanya Sekarang 350 tahun dijajah oleh Belanda. Berarti Qurannya masih tertahan nih, masih di Arab sana. Tambah lagi dengan Jepang. Berapa tahun tuh? Jepang 100 tahun ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Jadi 350 Sama 3. sama 3 tahun setengah. Ini masih belum nih. Makanya dibawa orang-orang Arab yang berdagang itu. Cuman baru beberapa ayat saja, misalkan makanya Yasin. Yasin saja yang baru kita ketahui. Yasin udah wafat. Nah, Pak Yasinnya udah wafat lagi ya. Jadi gitu, jadi kita Yasin aja. Kenapa Yasin harus dibacakan pada orang meninggal? Dulu sejarahnya kan orang apa nenek moyang kita kan animisme ya, Buddha. Jadi kan Buddha tuh ada penghormatan kepada leluhur. Makanya mereka baca-baca doanya karena para wali teh. Udah aja nih, ini aja dulu Yasin baca. Cuman ya wali keburu meninggal tidak diterjemahkan arti karena waktu itu belum terjemahkan artinya. Diterjemahkan ke Quran itu tahun berapa ya? Hampir setelah merdeka tahun. Enggak, ini yang ke Indonesia, Bu. Kalau nggak salah di antara tahun 50 60-an deh baru diterjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Berarti berapa tahun tertolak itu? Pengetahuan itu tertolaknya berapa lama peninggalannya kita? Berarti nenek moyang mah belum Nah, belum, nenek moyang kita mah masih Buddha ini bumi tadi. Tapi Bu, saya pernah lihat itu Al-Quran, tapi ada harfiahnya arti surga yang zaman dahulu. Ada itu sekitaran tahun 820-an lah kalau nggak salah. Yang di Sundanya. Yang di Sundanya. Oh, bisa Saya jadi. pernah lihat, Iya, saya bisa pernah jadi. lihat, saya pernah Kalau, lihat. berarti duluan Sunda ya. Jadi itu kenapa Sunda tuh ada pesantren sejarahnya itu. Iya, Ada sejarah. pesantren kayak di apa di Tasik gitu ya. Itu masih pakai Ya. ajaran yang itu. Cuman saya punya Quran Sunda, cuma rada susah, Bu. Dia bahasanya tinggi sekali Sunda itu. Sunda itu bisa artinya? Apa Sunda artinya? Orang Sunda nih. Orang Sunda tuh Malawi. Apa aja Sunda? Cicing di Sunda. Apa artinya Sunda? Selingkuh. Sunda itu artinya nyusun di dada. Lu elek kuno orang Padang. Nanti saya karena saya belajar tuh sampai cuman kemarin tuh nggak sempat belajar ya dari sejarah wali-wali yang di Cianjur itu di Tanah Datar itu ya. Cuman saya kemarin tuh nggak belum tertarik sejarah itu gitu. Kan tadi saya belajar ya. Jadi siapa aja yang sampai para wali yang sampai di daerah Cipanas itu siapa aja gitu, ada zaman dulunya gitu ya. Jadi Sunda itu adalah emang asalnya nyusun di dada katanya. Nah, itu ayat-ayatnya disusun di dada. Ayatnya ada 75. Sudah 16. Surat 75 ayat 16 17. Nah, ya gitu ya. Jadi tadi Quran itu saya review sedikit. Quran itu adalah pedoman bagi manusia. Allah membekali pendengaran, penglihatan hati agar bersyukur menurut Allah, mempergunakan potensi yang ada pada diri kita untuk mempelajari sebagian petunjuk agar kita selamat sejahtera. Itulah dia Islam. Islam itu selamat sejahtera gitu ya. Agar kita kembali kepada surga. Nah, kita awalnya di surga semua, nenek kita di surga. Nah, setan diganggu sambil kita ke neraka lah katakan gitu ya, nerakanya. Nah, kita harus kembali nggak ke surga itu? Nah, untuk kembali ke surga itu pakai jalan yang lurus. Yang tiap hari kita minta nggak? Tiap hari kita minta kan? Nah, Al-Fatihah siratal mustaqim. Hidupilah aku jalan yang lurus. Udah ketemu jalan lurusnya. Itu gimana tuh? Masih cari belok dikit, masih dicari. Dasar kemek. Jadi harus ketemu jalan yang lurus. Jadi kalau sholat juga belum ketemu jalan lurus, maka kapan nih baru tadi di 18? Maka sama Allah tidak ada penimbangan atas amalan-amalannya. Ya. Jadi hatam Nabi kapan hatamnya? 20 tahun. Jadi pintaran ibu 1 bulan hatam. Hebat kan? Ya, 1 bulan itu seberapa? Ada yang 1 minggu. Oke, misalkan sekarang ada juga kan bu cenari one day one juice, is oke, aku bilang nggak apa-apa one day one juice. Tapi setiap one day one juice harus ada nggak dikerjain?
Karena perkuat ini nanti ada nyatanya Bu. Misal coba Ibu lihat surat 13. 13 1 sampai 3. Ada nggak nih kenyataannya di muka bumi? 13 2 sampai 3 Bu. 1 sampai 3. 13 ya.